Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera, damai dan sukacita melimpah di dalam kehidupan kita. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan segala berkat-Mu yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau urapi setiap kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Nats hari ini terdapat dalam Injil 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 10, tertulis demikian. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Bapak, Ibu, Saudara, Nats ini adalah gambaran antara Bapak rohani dan anak-anaknya, yaitu Rasul Paulus dan jemaat di Korintus. Seringkali ajaran tentang kasih mengarah pada memberi. Dengan dasar memberi lebih baik daripada menerima. Kalau kita memperhatikan Tuhan menjalani jalan salibnya, ada 2 perkara kasih yang dilakukannya. Yang pertama, Tuhan memberi yang terbaik yang dimilikinya, yaitu nyawanya. Yang kedua, Tuhan menerima yang terburuk sebagai akibat yang terbaik, yaitu Tuhan menerima hukuman mati dari orang-orang yang ditebusnya. Rasul di ayat 9 ini, Rasul Paulus pun memberikan yang terbaik yang dipunyainya, yaitu berupa pengajaran dan nasihat-nasihat kepada jemaat Korintus. Oleh karena jemaat Korintus pada waktu itu mereka hidup, cara hidup mereka itu duniawi, tidak sepenuhnya mengasihi Allah dan sesama. Walaupun ada kemungkinan Paulus akan menerima tanggapan atau perlakuan yang tidak baik dari jemaat, tetapi Paulus bersuka cita karena pada akhirnya jemaat menyesali salah dan dosa mereka. Dikatakan di sini berduka dalam arti secara rohani, dengan menyadari yang terbaik yang diberikan Paulus kepada jemaat. Terkadang kita juga merasa sulit dan keberatan saat seseorang yang bahkan mungkin kita kenal menasehati ataupun mengoreksi kesalahan kita. Oleh karena kepentingan kita, ego kita, cita-cita dan lain sebagainya, kita tidak bisa menerimanya. Dari jemaat Korintus ini kita belajar menerima kebenaran yang memerdekakan kita yang mungkin terasa berat di awal, sehingga kita berduka cita secara rohani. Tetapi apabila kita mengerjakannya dan melaluinya, akan mengantar kita kepada pertobatan yang membawa sukacita dan menjadikan kita hidup di dalam kekudusan. Yaitu kita hidup saling, kita hidup
dan menghidupi orang lain. Dalam arti saling membangun dalam kehidupan rohani. Kemudian di ayat 10, Paulus hendak membedakan pengajaran dari dunia yang membawa kepada kematian dan kebinasaan. Ayat ini hendak menunjukkan akibat dari cara-cara hidup jemaat Korintus sebelum pertobatan yang sebelumnya telah menerima kabar baik Injil, tetapi cara hidupnya masih duniawi, dalam arti tidak sepenuhnya mengasihi Allah dan sesama yang seharusnya hidup dalam kehendak Tuhan, yaitu memberikan yang terbaik dan mau menerima yang terburuk dan menghasilkan buah-buah roh. Seperti perempuan yang saat sakit melahirkan, dia berduka. Saat dia mau melahirkan itu berduka, dan kemudian setelah anaknya sudah lahir, duka citanya ganti sukacita. Anaknya sudah lahir, karena anaknya sudah lahir ya bersuka cita. Bapak Ibu, hendaknya kita demikian mengerjakan prosesi pertobatan. Hidup dan menghidupi orang lain di dalam roh dan kebenaran untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk firman yang telah kita dengar pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Kami minta agar Roh Kudus memimpin tubuh, jiwa, dan roh kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan jamah beri kesembuhan yang sempurna, dan untuk mereka yang bergumul dalam hidup, Tuhan sertai dan beri kekuatan. Dan kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Roh Kudus melimpah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.